Nah, selanjutnya Mami tentang sujud sahwi niki. Apakah bedanya antara sujud sahwi yang dilakukan sebelum dan setelah salam? Lalu ketika kita melaksanakan sujud sahwi setelah salam, apakah harus ditutup dengan salam kiri dan kanan juga? Baik, mengenai sujud sahwi yang pertama, sujud sahwi hukumnya sunnah. Walaupun seorang itu lupa yang mestinya ditutup atau ditambal dengan sujud sahwi, tapi dia lupa lagi, sholatnya tetap sah. Yang kedua, di mana posisi sujud sahwi? Itu juga ada dua riwayat. Sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi setelah salam. Nah, yang berlaku buat kita sebagai yang diambil oleh Imam Syafi'i atau kalangan Syafi'iyah, bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi ketika tahiyatul akhir, kemudian dia sujud sahwi 2 kali, baru dia salam. Kapan kita melakukan sujud sahwi di akhir atau setelah salam? Ketika kelebihan daripada rakaat salat kita. Kemudian setelah lebih ini orangnya salam. Setelah dia salam baru diberitahu oleh jamaahnya yang di belakang. Tadi Pak Imam salat kita lebih. Tadi mestinya 4 rakaat, Pak Imam salatnya 5 rakaat. Nah, andai imam ini ingin melakukan sujud sahwi, maka dia sujud sahwi saja 2 kali. Tanpa melakukan salam. Karena ini posisinya setelah salam. Jadi cukup sujud sahwi 2 kali, selesai. Ya. Kecuali kalau sujud sahwi yang posisinya berada sebelum salam, ya misalnya ada mengingatkan kesalahan imam itu sebelum tahiyat akhir. Lupa tahiyat awal, ditasbih dari belakang. Maka imam tahu. Lupa kunut, ditasbih dari sekarang, dari belakang ya, oleh jamaahnya. Imam tahu. Atau kesalahan-kesalahan lain yang tentu sudah diketahui imam sebelum dia tahiyat akhir. Maka kalau yang ini posisi daripada sujud sahwinya sebelum salam. Jadi tahiyat akhir, selesai tahiyat akhir, lalu sujud sahwi 2 kali, baru salam. Sekali lagi, kalau posisi sujud sahwi di akhir, setelah salam, biasanya ketika jamaah mengingatkan kesalahan imam tadi setelah imam selesai sholat. Maka dalam keadaan seperti ini, imam boleh sujud sahwi atau tidak. Karena memang sujud sahwi hukumnya sunnah. Andai imam ini mau sujud sahwi, silahkan sujud sahwi saja tanpa salam. Demikian. Sedikit Mami mengenai sujud sahwi ini. Misalnya kita lagi sholat sendirian ini, dan ketika kita sudah di rakaat keempat. Di rakaat keempat kita kelolosan, cuman belum sampai berdiri. Kita ingat bahwa itu sudah 4 rakaat. Dan kita ingat sendiri apakah nanti sebelum salam apakah perlu kita mendatangkan sujud sahwi atau tidak. Ya. Kapan sujud sahwi itu kita datangkan? Kalau memang kita melakukan ada kelebihan gerakan yang tidak mestinya dilakukan, atau lebih banyak daripada meninggalkan sesuatu yang memang disuruh. Misal, ketika tahiyat awal kita lupakan, misal kita sholat sendirian, begitu kita bangun, padahal mestinya tahiyat awal, tapi belum kita tegak, kita ingat. Kita turun. Nah, yang ini lanjutkan sholat tanpa sujud sahwi. Kalau kita lolos tegak, tidak usah kembali. Lanjutkan sholat, nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kalau terjadi di belakang, di akhir, kita sudah 4 rakaat. Sudah 4 rakaat mestinya tahiyat akhir pada sholat rubaiyah misalnya. Begitu kita bangun, ingat kita ini kelebihan gitu.
Tapi bangunnya kita tuh masih jongkok atau belum? Enggak. Balik lagi. Ya, langsung kita tahiyat, salam. Tidak usah sujud sahwi. Karena kelebihannya nggak jadi. Gitu ya. Demikian. Oh, berarti nanti ketika ada orang nanti, walaupun misalnya dia salahnya di bacaan, lupanya banyak sekali lupanya, bahkan ditegurnya banyak, itu tidak perlu kita mendatangkan sujud sahwi. Kalau pada bacaan tidak perlu. Karena itu bukan sunnah abad yang mesti atau ditutup dengan sujud sahwi. Jadi kalau imam lupa dalam bacaannya, kemudian dibenarkan oleh makmum di belakang, masih lupa juga, lalu imamnya melanjutkan sholatnya tanpa bisa melanjutkan ayat misalnya, maka ini tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Demikian wallahu a'lam.